Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Bolingsau, misa rumpun keluarga terkait, Doris Danti, yang tentunya dari tanggal 18 sampai dengan hari ini masih tetap mengalami sukacita. Kalau kita membeli barang di pasar atau di toko, maka pasti kita akan mendapatkan nota atau kwitansi pembelian. Dalam kwitansi itu biasanya baba dong di toko dengan aci dong tulisan yang pertama itu nama barang. Yang kedua dong tulis depo harga Bapak Mama. Tahu toh kalau baba dengan aci dong harga itu nomor 1. Tetapi juga ada catatan kwitansi yang berikut, yaitu tanggal atau masanya sampai kapan atau tanggal kadaluarsa. Jadi kalau beli barang biasanya kalau bukan di kwitansi kotong ju pasti mama kalau pi belanja itu loti dong. Weh ini suka kadaluarsa, son pakai lah. Tentunya bahwa orang akan memperhatikan dari yang itu. Baru kemudian dia memiliki keinginan untuk membeli. Kalau sampai tanggal kadaluarsa maka dibilang minta maaf baba. Biar ini hari kotong son makan ikan balejo. Kami pulang. Tetapi tentunya bahwa kalau barang ada tanggal kadaluarsa Bapak Mama saudara orang beriman, Doris dan juga Ti, berbeda dengan pernikahan. Apabila orang menikah maka surat perkawinan atau surat nikah dari gereja, yang pertama dicantumkan tanggal pemberkatan. Yang kedua pendeta siapa yang berkat. Yang ketiga di gereja apa. Yang keempat sebut nama mempelai. Yang kelima nama saksi. Usunu anbi mesokan. Terlalu banyak. Tetapi perlu diingat bahwa surat nikah sudah ada tanggal kadaluarsa. Doris Danti surat nikah sudah ada tanggal kadaluarsa. Sekali lagi surat nikah sudah ada tanggal kadaluarsa. Jangan sampai begitu selesai di gereja kemudian ini baru lewat 1 minggu Bapak Mama. Biasanya kalau baru lewat 1 minggu dong bilang bulan madu. Masuk keluar tipung lagu bulan madu di awan biru. Masih biru kok. Tetapi ini baru 1 minggu. Kalau dia sudah lewat 1 minggu 3-4 bulan, maka dia pun nama bukan bulan madu. Dia pun madu sudah habis. Tinggal dia pun lebah. Hari-hari kotong bagigit. Bagigit karena begitu banyak perbedaan yang kemudian dengan komitmen bersama kita mengambil keputusan untuk mempersatukan. Jadi mau bisa koson bisa, orang bilang kotong super maju di medan perang. Doris pun lagu sekarang maju tak gentar. Hati-hati kalau dia semangat 45 begitu Tia, hati-hati. Sonde ada tanggal kadaluarsa. Sonde ada yang bilang karena dia pun madu su habis jadi tinggal dia pun lebah. Menikah bukan diibaratkan seperti motor baru inren 1 hari. Kalau baru inren itu nanti bapak pun kerja cuci terus. Kalau baru inren amin kok bapak-bapak. Bapak-bapak kalau kita tanya bilang cuci motor itu dong iya cepat. Beta sonde tahu kenapa sehingga kata iya terlalu cepat. Tetapi kalau dia sudah mendekati 3-4 tahun mau masuk 5 tahun, hati-hati. Itu dia pun tanggal kadaluarsa sudah datang. Yang pertama itu cek, dia pun busi son jelas. Begitu star itu waktu awal bapak pakai star tangan begini. Tetapi setelah itu bapak napas satu. Itu karena awal dia bilang bapak ini beli motor Yamaha semakin di depan. Tetapi karena setelah itu sudah 3-4 tahun dia bilang ma revo bedan. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat bersuka cita di
juga Doris dan Ti yang sampai hari ini masih ada madu. Tentunya bahwa kehidupan pernikahan Kristen mesti dilandasi dengan kata tidak ada kadaluarsa. Dia bukan seperti jamur yang kemudian hanya bertumbuh di musim hujan, kemudian musim panas gersang. Tetapi tentunya bahwa dia akan ajar sepanjang waktu. Dan untuk sampai ke situ dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Ini hari di gereja juga khotbah tentang setia. Setia ini kemudian ada bapak-bapak yang bilang, Mak Pendeta, setia itu biasa orang bilang selingkuh tiada akhir, mati. Kalau bapak-bapak semua pakai logo begitu sambil jalan, hati-hati. Mama bilang lu jangan masuk rumah. Lu yang datang atau ini falungku yang pikir. Amin. Kok mau mama? Mama son berani bilang amin. Pulang siapa mau gonceng? Yang dibutuhkan adalah kesetiaan. Tanpa mengenal batas waktu kadaluarsa, sampai memutih rambut, sampai mengeriput kulit kita, sampai pendengaran berkurang, sampai mata menjadi rabun, sampai kakek nenek. Sonde ada tanggal kadaluarsa. Hanya kemudian kita berkiblat kepada firman Tuhan yang berkata, hanya maut yang memisahkan. Tapi itu justru sonde kadaluarsa. Memang sampai di pung masa dan waktu. Papa Mama, saudara orang beriman, Doris dan Ti yang sangat berbahagia. Tentunya bahwa kalau kata ngomong kesetiaan sangat mahal harganya. Kenapa demikian? Saya perlu menegaskan ini melalui perenungan kita bersama sore hari ini. Kesetiaan mahal harganya. Karena tentunya bahwa omong soal kesetiaan kita akan diuji dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar itu salah satunya Android. Hati-hati. Sekarang kalau mau omong dekat-dekat atau sekarang jauh-jauh. Kalau dia begitu terima telepon, kalau dia bilang, Ma, tunggu sebentar ini penting lah. Bah apa yang baik? Itu hati-hati. Itu pengaruh dari luar. Dia bisa mendekatkan yang jauh, kemudian menjauhkan yang ada di biji mata. Hati-hati. Yang muda-muda, hati-hati. Kalau sekarang yang masih muda-muda itu masih aman. Tetapi nanti kalau setelah itu pasti orang bilang amin. Yang Mamto bilang. Pengaruh dari luar itu juga bisa orang ketiga. Ada Will. Will itu wanita idaman lain. Tetapi juga ada Pil. Kalau omong Pil begini, mama pikiran pakai Pil. Ada pria idaman lain. Kalau beta omong Pil itu mama bilang, ini setiap bulan ini mesti Pil. Hati-hati. Kita diuji dengan pengaruh dari luar, bukan hanya pihak ketiga. Keluarga pun terkadang menjadi bagian yang kemudian merusak itu kesetiaan. Itu pengaruh dari luar. Pengaruh dari dalam diri kita adalah ketika kita tidak percaya seorang dengan yang lain. Pengaruh dari dalam diri kita adalah ketika kita tidak lagi menanamkan benih-benih cinta di dalam diri kita untuk pasangan kita. Pengaruh dari dalam diri kita adalah ketika kita tidak melandasi kesetiaan itu dengan dasar cinta kasih agape, yaitu kasih yang dari Kristus. Jadi dia pun pengaruh terlalu banyak. Jangan kau nanti begitu subarufuk bapak omong yang pengaruh dari luar sah. Tapi semua ada pengaruh dari dalam. Dia seperti pedang bermata dua bapak mama. Jadi kalau di muka tajam, di belakang juga tajam. Tentunya bapak mama saudara orang beriman. Ada begitu banyak pengaruh yang kemudian membawa orang untuk tidak lagi melihat persekutuan suatu kehidupan suami istri sebagai suatu persekutuan di mana kesetiaan harus dijaga. Pengaruh-pengaruh itu dapat menyebabkan
perselingkuhan, perceraian. Kalau ada yang begitu, nah jangan sapu dada tapi doa kau bergumul. Dia akan membawa kita sampai ke sana. Dan dunia sementara membawa kita untuk kemudian kita melihat bahwa semua itu hanya hal yang biasa-biasa saja. Sehingga akhirnya ada orang yang bercerai, kemudian dia merasa bahwa setelah bercerai lepas dari beban hidup, akhirnya dia bilang, Tuhan baik, beta sudah lepas dari singa itu binatang buas. Hati-hati, ini jadi persoalan. Orang merasa bahwa perkawinan menjadi persoalan yang membebankan, sehingga kemudian dia mengambil keputusan untuk janji setia diingkari, mengambil keputusan untuk kemudian menikah itu hanya hal yang biasa saja. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa Allah sendiri saja yang telah menjadi saksi. Telah menjadi saksi atas cinta kasih Doris dan Ti. Telah menjadi saksi atas janji pernikahan mereka. Telah menjadi saksi sampai dengan hari ini. Ketika mereka ada di dalam rumah Tuhan untuk bersyukur. Tetapi menjadi saksi juga bagi kita hari ini. Soal kesetiaan keluarga mendampingi Doris dan Ti. Hari ini tentunya bahwa keluarga datang dengan sukacita, menginjak jejak-jejak yang sudah dirintis oleh Doris dan Ti, untuk kemudian membangun suatu persekutuan kesetiaan dalam kekerabatan yang utuh. Allah menjadi saksi hari ini, menjadi saksi atas cinta Doris dan Ti, menjadi saksi atas persekutuan keluarga, tetapi juga menjadi saksi atas peristiwa iman yang boleh kita selenggarakan hari ini. Semuanya hanya karena cinta. Tetapi juga di dalam cinta akan membentuk kesetiaan dari hari ke hari. Tidak ada tanggal kadaluarsa untuk satu cinta sejati. Tidak ada tanggal kadaluarsa. Ingat baik. Tetapi yang ada ialah semakin hari kita semakin memperbarui cinta itu menjadi cinta yang baru. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah bahwa kesetiaan adalah barang yang mahal harganya, tidak ternilai. Kesetiaan akan teruji apabila kasih tanpa pamrih, kasih yang memberi dengan kerelaan, yaitu kasih Kristus ada di tengah-tengah kita. Kasih itu yang membawa Doris dan Ti kemudian sore hari ini ada di tengah-tengah keluarga. Keluarga besar Boling Sau, keluarga besar Misa, rumpun keluarga terkait. Kasih itu yang telah menjadi pilar-pilar kesetiaan bagi Doris dan juga Ti. Dan kasih itu juga yang telah membawa kita untuk kemudian dalam kesetiaan kita mewujudkannya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita mewujudkan semua peristiwa iman itu antara cinta, kasih dan kesetiaan sebagai tanda syukur kita kepada nama Tuhan. Bapak, mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir perenungan kita sore hari ini, Doris dan Ti, belajarlah dari kehidupan merpati. Burung merpati itu burung yang unik. Kalau omong burung begini jangan lari pilihan tempat. Saya omong jenis burung jenis unggas. Jadi saya tambah lagi unggas burung lah. Unggas burung merpati itu tentunya burung yang sangat unik. Yang pertama bahwa cirinya tidak mendua hati. Dia tidak pernah berganti pasangan. Dan hanya punya satu pasangan dalam hidup. Tidak ada masa kadaluarsa. Burung merpati ketika memberikan ketulusannya kepada pasangannya. Merpati akan tahu kemana dia pergi, tetapi dia akan pulang. Bukan sama seperti Neda dan Yati pun menyanyi, burung saja pergi tak lupa pulang. Dia bilang begitu. Apalagi kotong yang tentunya Allah menaruh kasih dan kesetiaan di dalam hati kita. Kasih Kristus tidak terbatas.
Bukan hanya bagi Doris dan Ti yang menikah, mengangkat janji pernikahan minggu kemarin, kemudian mensyukuri menjadi peristiwa iman hari ini. Tetapi tentunya bahwa janji merpati itu ada dalam diri kita masing-masing. Baik kita yang baru mau cari jodoh, kita yang sudah dapat jodoh, kita yang sudah hidup berumah tangga, maupun kita yang sudah dekat-dekat mau masuk masa kadaluarsa. Merpati terbang jauh, tetapi dia akan pulang. Itu bukti kesetiaan, apalagi kita manusia. Mari kita ada dan membangun cinta, tetapi jadikan kesetiaan dan kasih Kristus menjadi dasar atas segala sesuatu. Peristiwa iman ini begitu luar biasa, tetapi tentunya mengharukan, karena hari ini seorang mama akan melepaskan anaknya untuk selama-lamanya. Dia akan menemukan cintanya yang baru, mama. Tetapi cinta mama tidak terbatas. Dia akan menemukan seseorang yang memberikan penghargaan baginya. Tetapi penghargaan yang diberikan oleh seorang ayah bagi putrinya begitu luar biasa. Hari ini keluarga melepaskan, tetapi dengan harapan. Ingat, hari ini kami datang menginjak jejak. Kami akan pulang, tetapi jejak itu terus membekas. Ikutilah dengan kesetiaan, karena ketika kesetiaan berjalan maju terus, maka cinta dan kasih akan mengikutinya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.